Ya, Baik, Prof. Izin memulai presentasi. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Prof. Satria Bangsawan selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 7 yang beranggotakan Mila Fadila dengan NPM ujung 029, Andela Safitri dengan NPM ujung 033, Rafid Julfan dengan NPM ujung 012, dan saya sendiri Nikomang Ayuni Puspitasari dengan NPM ujung 015. Kelompok 7 akan membahas materi tentang the energy industry response to competitive intelligence and green marketing case study of Qatar. Yang pertama yaitu pendahuluan akan saya sampaikan sendiri. Di era globalisasi dan saling ketergantungan, industri beroperasi secara kompetitif berdasarkan prinsip keamanan ekonomi di pasar yang tidak menentu. Mengantisipasi perkembangan pesat dan transformasi yang terjadi di pasar atau industri yang berbeda merupakan tantangan yang semakin sulit ditangani oleh manajer perusahaan. Dalam arena ekonomi internasional saat ini, keseimbangan sempurna atau kondisi keamanan jangka panjang tidak dapat ditemukan. Kemungkinan dan ancaman harus diidentifikasi terlebih dahulu, serta tindakan penanggulangan yang cepat harus digunakan. Makalah ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan konseptual antara bidang intelijen kompetitif dan pemasaran ramah lingkungan. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dampak intelijen kompetitif terhadap pemasaran ramah lingkungan, serta bagaimana pengaruh lingkungan yang diurutkan sesuai dengan tujuan peneliti setelah mengkaji landasan teori, mengkaji pandangan para ahli, menganalisis latar belakang penelitian yang dilakukan di bidang artikel. Next slide. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Tinjauan terdapat peneliti sebelumnya mengenai topik penelitian melalui analisis hasil publikasi yang serupa atau terkait memberikan pemahaman yang masuk akal tentang keadaan pengetahuan terkini tentang topik yang diteliti. Dengan pemahaman ini, tinjauan ini kemungkinan besar akan memberikan kerangka umum mengenai hasil penelitian masa lalu dan kebutuhan penelitian di masa depan. Penulis akan dapat mengidentifikasi dengan baik permasalahan yang ada dan merumuskan pertanyaan dan hipotesis spesifik sesuai dengan tujuan tersebut. Telah dikaji latar belakang penelitian dan beberapa informasi yang diberikan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di wilayah yang diteliti. Next slide. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu kecerdasan kompetitif manakah yang paling mempengaruhi komponen pemasaran ramah lingkungan. Yang kedua, komponen intelijen kompetitif manakah yang memiliki dampak terbesar terhadap pemasaran ramah lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana pemeringkatan pengaruh komponen intelijen kompetitif terhadap komponen pemasaran ramah lingkungan. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada landasan teori. Jadi dalam penelitian ini menggunakan pada intelijen kompetitifnya menggunakan teori dari Asosiasi Profesional Intelijen Kompetitif, yang dimana intelijen kompetitif ini didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang mencakup metode hukum dan etika untuk mengumpulkan informasi, menganalisanya, dan mengendalikan penyebarannya sehingga pengambil keputusan dapat membuat keputusan pemasaran yang tepat. Lalu teori yang digunakan pada green marketing ini menggunakan teori Zeng et al. Pada tahun 2022, di mana green marketing dianggap sebagai alat efektif untuk memberi informasi kepada konsumen tentang kinerja produk yang ramah lingkungan dan menstimulasi lebih banyak permintaan. Green marketing memberikan informasi tentang produk ramah lingkungan dan mendorong konsumen untuk bertanggung jawab secara sosial. Lalu metodologi pada penelitian ini.
sampel. Sampel. Jadi masyarakat yang diteliti pada artikel ini yaitu seluruh pekerja sektor perminyakan dan kilang gas di negara Qatar yang berjumlah 725 orang. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan persamaan struktural yang serupa dengan beberapa aspek regresi multivariat. Kuesioner penelitian ini mempunyai 40 item yang maka ukuran sampel dapat ditentukan antara 40 dan 600 dengan menggunakan metode pengambilan sampel cluster random multistage dengan cara melakukan pemilihan kilang, kemudian unit organisasi, terakhir pemilihan orang yang diinginkan. Jumlah sampel statistik penelitian ini adalah 487 orang dari 4 perusahaan. Lalu pengumpulan data. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian. Yang mana bagian pertama mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan informasi pribadi responden dan bagian kedua mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan penyelidikan pengaruh kompetitif intelijen dan green marketing yang terdiri dari 4 kriteria yaitu strategi, pemasaran internal, komunikasi produk, dan pemasaran yang diukur melalui kuesioner 20 item dan kuesioner CI 20 item, Competitive Intelligence. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang dilakukan dengan software PLS versi 4, penelitian menggabungkan semua tanggapan perusahaan yang diselidiki untuk statistik inferensial, validitas dan reliabilitas model konseptual dan indikator pengukuran diperiksa secara terpisah. Dalam pendekatan dua tahap, model tingkat tinggi dianalisis terlebih dahulu sebelum hubungan antar dimensi variabel tingkat tinggi dijelaskan. Pembahasan meliputi implementasi tahap kedua, pengecekan validitas dan reliabilitas konstruk tingkat tinggi, dan hubungan antara variabel endogen dan eksogen dalam model penelitian orde pertama. Validitas dan reliabilitas indikator pengukuran struktur diperiksa menggunakan nilai koefisien alpha Hornbach dan reliabilitas komposit di atas 0,7 serta stabilitas internal yang diperlukan. Validitas konvergen konstruk dipastikan dengan nilai rata-rata varians yang diekstraksi di atas 0,50. Dalam penelitian variabel orde kedua, validitas dan reliabilitas model pengukuran orde kedua diteliti. Analisis menunjukkan stabilitas internal dan validitas konvergen konstruk orde kedua. Kriteria pengukuran faktor silang juga dianalisis untuk validitas konstruksi urutan kedua, termasuk validitas divergen. Metode statistik inferensial digunakan untuk evaluasi model struktural dengan kriteria standar seperti CIF, R2, F2, C2, dan signifikansi koefisien jalur. Next. Selanjutnya, temuan penelitian. Evaluasi pertanyaan pertama, apakah intelijen kompetitif berpengaruh terhadap pemasaran ramah lingkungan? Pada bagian ini, pengaruh variabel satu sama lain telah diselidiki. Next. Pada tabel 4 ini adalah output model struktural pengaruh CI terhadap GM. Next. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF kolinearitas antara kedua variabel CI dan GM sama dengan 1 dan lebih kecil dari nilai 5 yang membuktikan tidak adanya kolinearitas antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan nilai akar korelasi gambar R2, variabel CI menjelaskan 75,1% varians variabel GM yang tingkat penjelasannya sangat tinggi. Koefisien F2 yaitu sebesar 3,012 menunjukkan bahwa pengaruh variabel CI signifikan terhadap nilai koefisien determinasi.
Selanjutnya nilai indeks Q2 sebesar 0,526 yang merupakan bukti bahwa daya prediksi variabel prediktor CI berada pada level yang besar. Next. Next. Gambar 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur antara kedua variabel CI dan JM sebesar 0,866 dengan tingkat signifikasi sebesar 85,393 dengan nilai P kurang dari 0,001 pada tingkat kepercayaan 99%, menunjukkan bahwa CI berpengaruh langsung dan positif terhadap JM. Next. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh variabel prediktor secara bersamaan sama dengan 1 dan lebih kecil dari nilai 5, serta model tidak mempunyai permasalahan dalam hal kolinearitas. Nilai kuadrat korelasi berganda. Variabel dependen berada pada rentan 0,473 dan 0,592 menunjukkan bahwa variabel CI telah mampu menjelaskan perubahan masing-masing variabel dependen S, IM, P, dan MC. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafif Zulfan. Baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya ada evaluasi peran yang ketiga. Itu komponen intelijen kompetitif manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pemasaran ramah lingkungan? Next. Dapat dilihat pada tabel 6. Ini adalah output model struktural pengaruh komponen intelijen kompetitif terhadap pemasaran hijau. Jadi pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai kolinearitas antara struktur berada pada kisaran 2,164 sampai 2,289. Dan karena nilai estimasinya dari ambang batas 5, maka tidak ada variabel yang mengalami masalah kolinearitas. Nilai koefisien determinasi model ini sebesar 0,751 yang menunjukkan bahwa variabel ACS, TTA, SSA, dan AMS menjelaskan 75,1% perubahan pada variabel GM dengan prestasi yang sangat tinggi. Next. 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 Berikutnya evaluasi pertanyaan keempat. Bagaimana pemeringkatan pengaruh komponen intelijen kompetitif terhadap komponen pemasaran ramah lingkungan? Next. Dapat dilihat pada tabel 7, ini adalah output model struktural pengaruh komponen CI terhadap komponen GM. Nah, tabel 7 ini menunjukkan bahwa nilai VIF variabel berada pada rentang 2,164 sampai 2,89 yang semuanya berada di bawah ambang batas 5, sehingga tidak terdapat masalah kolinearitas pada model. Nilai korelasi kuadrat variabel dependen S, IM, P, dan MC masing-masing sebesar 0,549, 0,475, 0,539, dan 0,522, yang menunjukkan bahwa variabel prediktor pada tingkat sedang hingga tinggi telah mampu menjelaskan perubahan tersebut. Nilai F2 variabel prediktor berada pada rentang 0,021 sampai 0,082 dan menurut petunjuk yang diberikan berada pada level lemah. Berikutnya nilai Q2 variabel independen berada pada rentang 0,338 sampai 0,423, menunjukkan bahwa variabel prediktor setiap variabel dependen berada pada rentang 0,338 sampai 0,423. Next. 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 Berikutnya ada kesimpulan. Tentang penemuan penelitian ini dapat membantu pengambilan keputusan dan manajer perusahaan minyak dan gas dalam mengidentifikasi komponen intelijen kompetitif yang paling efektif dan mengoptimalkan aktivitas pemasaran ramah lingkungan mereka. Temuan penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa meskipun kecerdasan kompetitif berpengaruh terhadap pemasaran ramah lingkungan,
Namun untuk mengadopsi strategi ramah lingkungan, lebih baik bagi manajer untuk meningkatkan kesadaran strategis dan sosial, kesadaran teknologi dan teknis, dan kesadaran akan status pesaing. Sedangkan kesadaran akan situasi pasar menyebabkan kilang mengalami pertumbuhan produk ramah lingkungannya. Selain itu, memiliki kesadaran teknologi dan teknis serta situasi pasar dapat meningkatkan komunikasi pemasaran ramah lingkungan perusahaan. Dan pemasaran internal ramah lingkungan sangat perlu menyadari situasi pesaing. Next. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok 7. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman. Boleh melakukan raise hand atau di kolom chat komentar. Kami membuka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Jadi kita membahas tentang green marketing adalah pemasaran yang berbasis hijau ya. Jadi ketika suatu perusahaan menghasilkan suatu produk, maka berbasis kepada green marketing, artinya dia berbasis kepada lingkungan ya, lingkungan menjaga jangan sampai lingkungannya menjadi rusak gitu ya. Dan begitu juga ketika kita misalnya menciptakan suatu produk, memproduksi suatu produk, maka harapannya bahwa kepedulian dari para konsumen terhadap lingkungan juga diperlukan. Misalnya pemasaran green marketing untuk pariwisata. Maka diharapkan pariwisata, objek-objek pariwisata yang ada, yang dikunjungi oleh wisatawan itu tidak dirusak, gitu. Dan ada sebagian bahwa wisatawan yang berbasis lingkungan, maka strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh perusahaan yang berbasis pariwisata harus mampu mempromosikan objek wisatanya adalah yang berbasis lingkungan. Jadi kalau kita ingin membidik target pasar dari konsumen yang berbasis lingkungan, mereka selalu melihat ini berbasis lingkungan atau tidak. Atau kalau produk manufaktur, kira-kira produk ini dibuat berbasis lingkungan atau tidak. Jadi kalau misalnya perusahaannya tidak berbasis lingkungan, maka target pasarnya tidak akan membeli produk tersebut. Nah, tadi oleh teman Anda, mereka mengambil suatu artikel, yaitu apakah intelijen kompetitif berpengaruh terhadap strategi green marketing yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di bidang perminyakan. Ya. Dan dijelaskan tadi metodologi penelitiannya mengambil sampel dari konsumen ya kalau nggak salah jumlahnya 400 sekian. Dan hasilnya bahwa kompetitif intelijen kompetitif atau competitive intelligence berpengaruh terhadap green marketing baik secara total maupun secara parsial. Ya. Silakan ada yang mau bertanya tadi ke grupnya siapa tadi ya? Grupnya siapa ini tadi ya? Kelompok 7 ya? Iya, Ya. Jadi kenapa kita menggunakan artikel supaya Anda siap juga membuat proposal untuk skripsi gitu ya. Karena secara teori Anda sudah mendapatkan ilmunya mulai dari
pengantar manajemen pemasaran, kemudian strategi pemasaran global, dan masuk di seminar manajemen pemasaran ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mempresentasikan dari artikel-artikel yang ada sehingga ini menjadi pengalaman yang berharga untuk persiapan membuat skripsi. Skripsinya sekarang harus berbasis juga kepada publikasi, ya, artikel yang harus dipublish. Ada? Dan metodologi penelitiannya tadi menggunakan cluster random sampling. Apa itu cluster random sampling? Jadi mengambil sampelnya berbasis kepada wilayah, ya. Kalau stratified random sampling itu kita berbasis kepada strata. Dia menggunakan alat tadi struktur equation model. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada disimpan dulu, kita lanjut ke kelompok 8, ya. Silakan kelompok 8. Baik, Prof. Izin share screen. Baik, Prof. Izin memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Satria Bangsawan SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi ini. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang internal green marketing orientation. Next. Next slide. Baik, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Diana Ayu Saputri dengan ujung NPM 021, yang kedua ada Mutiara Puspitasari dengan ujung NPM 002, dan saya sendiri Ajeng Fasya Mufitratur Rohma dengan ujung NPM 065, yang terakhir ada Okta Dwidia dengan ujung NPM 024. Next. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Diana. Kepada Diana, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Ajeng. Materi yang pertama ada latar belakang. Kelestarian lingkungan telah muncul sebagai tantangan yang signifikan di negara-negara berkembang sehingga memunculkan tren peningkatan pencemaran lingkungan di negara-negara sub-Sahara semakin meningkat terhadap upaya global yang bertujuan untuk mempromosikan kelestarian lingkungan di berbagai sektor, termasuk manufaktur. Adanya strategi pemasaran lingkungan ini secara signifikan memberikan kontribusi terhadap keunggulan kompetitif perusahaan dengan mempromosikan praktik kelestarian lingkungan. Next. Tujuan. Yang pertama, apakah SGMO berpengaruh signifikan terhadap kelestarian lingkungan? Yang kedua, apakah
GAC berpengaruh signifikan terhadap kelestarian lingkungan? Dan yang terakhir, apakah GAC secara signifikan memoderasi hubungan antara SGMO dan kelestarian lingkungan? Next. Tinjauan literatur, NRBV dan KBV. Natural Resource Based View menyoroti pentingnya sumber daya strategis dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Penelitian menyatakan bahwa sumber daya strategis internal yang memadai dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Knowledge-based view digunakan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan tentang teknologi, praktik, dan sistem berkelanjutan untuk membangun keunggulan kompetitif. Next. Tinjauan literatur teori institusional ini menjelaskan bahwa pengaruh eksternal memainkan peran penting dalam transformasi dan pembentukan praktik dan tindakan organisasi. Teori ini umumnya digunakan dalam penelitian manajemen dan bisnis untuk memberikan manfaat wawasan tentang hubungan antara organisasi dan lingkungannya, khususnya mengenai kelestarian lingkungan. Next. Selanjutnya, ada konsep SGMO, GAC, dan kelestarian lingkungan. Yang pertama, SGMO. Ini dapat didefinisikan sebagai orientasi pemasaran ramah lingkungan yang berfokus pada manajemen puncak tindakan dan kebijakan yang berpusat pada lingkungan perusahaan. Strategi lingkungan proaktif dan pemangku kepentingan lingkungan eksternal. Yang kedua, GAC merupakan alat yang penting sehingga konsepnya memerlukan kemampuan organisasi untuk mengenali, menggabungkan, dan menerapkan eksternal pengetahuan tentang masalah lingkungan hijau. Yang terakhir, keberlanjutan lingkungan berfokus pada aspek lingkungan dari konsep keberlanjutan dan mencakup penekanan pada pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan konsumsi sumber daya. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa inisiatif ramah lingkungan menjadi semakin penting bagi perusahaan dalam menghadapi masalah lingkungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Materi memiliki pengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan bagi UKM manufaktur. Selain itu, kapasitas serap hijau berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara orientasi pemasaran hijau strategis dan praktik berkelanjutan perusahaan. Next. Selanjutnya ada SGMO dan kelestarian lingkungan. SGMO ini memiliki pengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan bagi UKM manufaktur di Tanzania. Dalam penelitian ini, orientasi pemasaran hijau dikaitkan dengan integrasi pertimbangan kelestarian lingkungan ke dalam aktivitas pemasaran, yang dimana dapat membantu perusahaan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam operasinya serta mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Maka dalam hal ini, SGMO itu dapat menjadi faktor penting dalam mendorong kelestarian lingkungan di sektor manufaktur. Next. Selanjutnya, GAC dan kelestarian lingkungan. GAC dianggap sebagai alat yang penting untuk mencapai kinerja inovasi, kinerja perusahaan, serta meningkatkan kemampuan manajerial lingkungan. GAC memungkinkan penyerapan dan penerapan pengetahuan ramah lingkungan yang dapat mengarah pada pengembangan sumber daya yang lebih baik, menghasilkan produk baru yang menekankan pelestarian lingkungan, serta memungkinkan aktivitas ramah lingkungan. Nah, dalam jurnal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa GAC memainkan peran penting sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara orientasi pemasaran hijau strategis dan praktik keberlanjutan perusahaan.
GAC meningkatkan dampak positif orientasi pemasaran hijau terhadap kelestarian lingkungan, sehingga dapat memperkuat hubungan antara SGMO dan keberlanjutan lingkungan. GAC juga memainkan peran penting sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara orientasi pemasaran hijau strategis dan praktik keberlanjutan perusahaan. Terima kasih, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik. Data dikumpulkan dari UKM manufaktur di industri barang konsumsi yang bergerak cepat menggunakan desain cross-seksional. Pendekatan kuantitatif lebih disukai dalam penelitian bisnis untuk mengukur dan mengevaluasi hubungan antar variabel. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat menyelidiki hubungan antara SGMO dan kelestarian lingkungan di UKM manufaktur di Tanzania, serta menguji efek moderasi GAC pada hubungan tersebut. Yang kedua yaitu pengambilan sampel dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, Dodoma dan Darussalam dipilih sebagai wilayah yang representatif untuk mengambil sampel dari industri makanan dan minuman, kebersihan dan perlengkapan mandi, serta kosmetik. Sebanyak 391 kuesioner lengkap dari UKM manufaktur digunakan untuk mencapai kekuatan statistik yang diinginkan. Yang ketiga ada pengukuran. 3 konstruk dalam penelitian ini adalah SGMO, GAC, dan kelestarian lingkungan. Semua item pengukuran diperoleh dari penelitian sebelumnya. SGMO adalah sejauh mana UKM mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam keputusan pemasaran. GAC adalah kemampuan UKM dalam mengasimilasi pengetahuan lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab UKM dalam menjaga kualitas lingkungan. Semua konstruk diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Yang keempat ada keandalan dan validitas. Penelitian ini mengevaluasi reliabilitas dan validitas dengan menggunakan pengukuran yang telah divalidasi dari penelitian sebelumnya. Validitas konvergen dinilai dengan AV dan pemuatan faktor di atas 0,5 dan 0,7. Validitas diskriminan dinilai dengan cross-loading dan HTMT. Hasil yang lebih spesifik tentang reliabilitas dan validitas disajikan dalam hasil pengukuran model. Yang kelima ada rencana analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode PLS, SEM, dan software Smart PLS 4. Metode ini lebih kuat dalam memprediksi hubungan antar variabel. Teknik ini juga tidak terbatas pada asumsi normalitas data, sehingga cocok untuk ukuran sampel yang kecil. Karena sifatnya yang prediktif dan membantu menjelaskan hubungan prediktif antar konstruksi penelitian. Analisis terdiri dari evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural menggunakan metode bootstrapping. Temuan utama dari analisis ini disajikan pada bagian hasil. Yang keenam ada bias non-respon dan bias metode umum atau CMB. Bias non-respon dapat terjadi dalam survei ketika tidak ada perbedaan antara orang-orang yang merespon lebih awal dan yang merespon terlambat. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan uji T, tidak menemukan perbedaan signifikan dalam skor rata-rata responden yang merespon lebih awal dan yang merespon terlambat. Meskipun CMB hasil uji tunggal menunjukkan faktor bawahannya menjelaskan sekitar 39,45% dari total varian. Uji kolinearitas menunjukkan bahwa CMB tidak menjadi perhatian utama. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Okta. Kepada Okta dipersilakan.
Baik, yang selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama ada informasi demografi responden. Informasi demografi responden menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan 64,7% manajer berjenis kelamin laki-laki dan 35,3% berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar responden berusia antara 37 dan 48 tahun, yaitu berjumlah 52,2% dengan mayoritas memiliki gelar sarjana dengan persentase 72,1%. Mayoritas manajer UKM manufaktur yang disurvei memiliki pengalaman kerja antara 7 sampai 9 tahun, yaitu dengan persentase 34,3%. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu model pengukuran. Model pengukuran ini mengevaluasi reliabilitas dan validitas konstruk penelitian. Penelitian ini menggunakan koefisien alfa Cronbach dan reliabilitas konstruk atau CR untuk menilai keandalan data yang dikumpulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai Cronbach alfa dan CR berada di atas 0,7. Menunjukkan tingkat keandalan yang memadai. Validitas konvergen dievaluasi dengan average variance extract atau AVE dan pemuatan faktor. Dengan nilai AVE di atas 0,5 dan pemuatan faktor di atas 0,7. Validitas diskriminan dievaluasi dengan cross-loading dan rasio heterotrait monotrait atau HTMT. Next. Lalu yang selanjutnya, estimasi model struktural untuk menguji hipotesis. Melibatkan analisis langkah kedua dalam penelitian ini. Pertama, kolinearitas dinilai menggunakan nilai VIF yang menunjukkan bahwa kolinearitas tidak menjadi masalah dalam penelitian ini karena semua nilai VIF berada di bawah 3,3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis yang dikembangkan diterima karena nilai P untuk setiap hubungan yang dihipotesiskan kurang dari 0,05. Secara khusus, temuan ini mendukung hubungan positif dan signifikan antara Sustainable Green Manufacture Orientation atau SGMO dan kelestarian lingkungan. Selain itu, Green Absorptive Capacity atau GAC juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kelestarian lingkungan. Next. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Studi ini mengungkapkan pentingnya Sustainable Green Manufacturing Orientation atau SGMO dan Green Absorptive Capacity atau GAC dalam meningkatkan kelestarian lingkungan di kalangan UKM manufaktur di Tanzania. Temuan menunjukkan bahwa SGMO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan GAC memperkuat hubungan antara SGMO dan kelestarian lingkungan. GAC juga berperan sebagai moderator yang penting dalam memperkuat praktik ramah lingkungan perusahaan. Implikasi dari penelitian ini sangat relevan bagi manajer, pembuat kebijakan, dan akademisi yang tertarik pada keberlanjutan lingkungan. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam sumber daya strategis mereka, serta pentingnya peningkatan kapasitas serap hijau dalam mencapai kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa tulis di kolom chat. Kami batasi 3 penanya. Langsung di ini saja pertanyaannya disampaikan, nggak usah di chat ya. Siapa tadi yang tanya? Ada yang bertanya tadi yang ngechat? Nanda ya? Ya langsung disampaikan saja Nanda. Baik, sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 8, bagaimana orientasi pemasaran internal atau internal green marketing orientation dapat secara efektif mempengaruhi budaya perusahaan dalam mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Menurut kalian bagaimana?
Baik, terima kasih, Prof. Baik, Maulia izin bertanya kepada kelompok 8. Menurut kelompok 8, bagaimana perusahaan mengkomunikasikan yang nilai keberlanjutan dan komitmen mereka terhadap green marketing kepada karyawan secara efektif? Terima kasih, Prof. Baik, saya Diandra Putri Zahra izin bertanya pada kelompok 8. Menurut kelompok kalian itu bagaimana perusahaan memastikan bahwa keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan diperhatikan dalam setiap aspek operasional dan pengembalian keputusan internal. Sekian, terima kasih. Putri Zahra yang barusan bertanya ya. Putri. Ya, Prof. Diandra Putri Zahra yang bertanya tadi. Ya, oke. Silakan, masih ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Tidak ada. Oke, kalau tidak silakan ditanggapi dulu baru Prof yang memberikan kesimpulan ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nanda Fitria, yaitu bagaimana orientasi pemasaran internal green marketing orientation dapat secara efektif mempengaruhi budaya perusahaan dalam mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Orientasi pemasaran internal atau internal green marketing orientation memiliki peran penting dalam membentuk budaya perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pertanyaan tentang bagaimana orientasi ini secara efektif mempengaruhi budaya perusahaan dapat mengarah pada diskusi mendalam tentang peran komunikasi, pelatihan, dan penghargaan internal dalam memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap praktik hijau. Dengan menjadikan keberlanjutan sebagai nilai inti yang diterapkan dalam setiap aspek bisnis, perusahaan dapat mendorong partisipasi karyawan, memotivasi perubahan perilaku, dan membangun kepatuhan terhadap praktik hijau. Orientasi pemasaran internal yang kuat dapat menciptakan lingkungan kerja di mana staf merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan, membentuk dasar untuk inovasi berkelanjutan, dan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam praktik bisnis yang ramah lingkungan. Bagaimana Nanda, apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup jawabannya. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Deandra Putri Zahra. Pertanyaannya tadi, bagaimana perusahaan memastikan bahwa keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan diperhatikan dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan internal. Jadi, untuk memastikan keberlanjutan dan praktik-praktik ramah lingkungan menjadi fokus dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan internal. Perusahaan harus menerapkan pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Pelibatan semua level manajemen dan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, penerapan sistem monitoring dan pelaporan yang transparan terkait dengan dampak lingkungan, serta investasi dalam inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan harus secara aktif berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan bahwa praktik-praktik terbaik dipertimbangkan dan diimplementasikan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini, perusahaan dapat memastikan bahwa keberlanjutan praktik-praktik ramah lingkungan menjadi bagian integral dari budaya dan strategi operasional mereka. Apakah sudah cukup, Deandra, jawabannya? Sudah cukup, terima kasih Mutiara.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maulia Putri. Bagaimana perusahaan mekomunikasikan nilai-nilai keberlanjutan dan komitmen mereka terhadap marketing kepada karyawan secara efektif? Perusahaan dapat mengomunikasikan nilai-nilai keberlanjutan dan komitmen mereka terhadap green marketing kepada karyawan secara aktif melalui berbagai saluran komunikasi internal. Ini termasuk menyampaikan secara langsung melalui rapat perusahaan, penggunaan buletin yang menyoroti inisiatif keberlanjutan, serta memberikan pelatihan dan program pengembangan karyawan yang fokus pada praktik ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan platform digital internal seperti internet atau grup diskusi online juga dapat membantu dalam menyebarkan informasi terkait dengan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan green marketing kepada seluruh karyawan. Bagaimana, Maulia? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih Diana. Ya, sama-sama. Udah terjawab semua, Prof, pertanyaannya. Oke, baik, makasih. Jadi para mahasiswa yang saya banggakan, jadi pada kesempatan ini kita membahas salah satu artikel, apakah internal green marketing orientation berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Ya. Bahwa yang dimaksud di sini adalah artikel ini mencoba mensurvei dari UMKM yang ada di Tanzania, apakah ada pengaruhnya. Jadi dengan artikel tersebut tentunya diharapkan ketika kita menjalankan suatu perusahaan atau menciptakan suatu produk dalam bentuk UMKM, maka kita sebaiknya berbasis kepada kelestarian lingkungan atau internal green marketing. Ya, ini yang disebut tadi apakah SGMO berpengaruh atau tidak terhadap kelestarian lingkungan dengan variabel bebasnya adalah SGMO, kemudian yang menjadi variabel terikatnya adalah kelestarian lingkungan atau yang menjadi variabel Y-nya. Di sisi lain juga diuji apakah variabel moderasi berupa GAC, yaitu kemampuan dari organisasi dalam menggabungkan antara faktor internal dan eksternal yang menggunakan alat, apakah mampu memperkuat pengaruh dari orientasi pemasaran yang ramah lingkungan terhadap kelestarian lingkungan. Ya. Dan setelah disurvei sebentar ya, saya sebentar.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada pengujian. Kalau secara teori kan sebetulnya kita sudah belajar bagaimana green marketing itu menjadi sangat penting ketika kita menjual suatu produk atau memproduksi suatu produk manufaktur atau jasa atau di bidang pariwisata, sehingga dengan menciptakan suatu produk yang berbasis lingkungan, tentunya strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan mampu meningkatkan jumlah pembelian atau meningkatkan market share dari suatu perusahaan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dari target pasar yang berbasis lingkungan. Di samping di sisi lain adalah pentingnya suatu perusahaan yang berbasis kepada green marketing adalah untuk menjaga kelestarian dari lingkungan kita. Jadi agar kehadiran suatu perusahaan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Nah, tadi di survei ini telah menguji apakah orientasi pemasaran yang ramah lingkungan atau SGMO ini berpengaruh atau tidak terhadap kelestarian lingkungan. Ternyata hasil ujinya adalah dengan menggunakan metode survei, kemudian menyebarkan kepada 391 responden, di mana yang menjadi populasi sasarannya adalah para manajer UMKM, bahwa dengan alat statistik struktur equation model, hasilnya bahwa kelestarian, bahwa internal green marketing orientation itu berpengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan, ya, dan diperkuat oleh peran GAC, yaitu salah satu alat yang mampu memonitor dari perpaduan antara internal marketing dan external marketing untuk berorientasi kepada produk-produk yang berbasis lingkungan, ya. Dan tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana sebetulnya internal green marketing itu akan efektif dalam budaya kerja perusahaan, ya. Betul bahwa yang dimaksud dengan internal marketing itu adalah salah satu strategi dari perusahaan untuk menciptakan loyalitas dari pelanggan. Siapa pelanggannya? Adalah karyawan. Kalau external marketing yang menjadi pelanggannya adalah pasar eksternal atau pelanggan yang akan membeli produk kita, maka kalau dalam internal marketing yang dimaksud dengan pelanggan adalah karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan kita, ya. Oleh karenanya yang dimaksud dengan green marketing ini adalah upaya dari perusahaan untuk memberikan daya dorong, memotivasi karyawan yang berbasis kepada lingkungan. Caranya bagaimana? Adalah mulai dengan mensosialisasikan visi dan misi dari perusahaan yang berbasis lingkungan, kemudian melakukan pembinaan, melakukan misalnya morning meeting yang berbasis kepada plan, do, check, dan action, supaya mereka betul-betul menjalankan budaya kerja yang berbasis lingkungan, ya. Basis lingkungan ini adalah misalnya tidak peduli akan limbah, gitu. Kemudian tidak menggunakan bahan-bahan yang berbasis plastik, kemudian ketika limbah-limbahnya itu betul-betul dipilah, gitu ya. Banyak menggunakan misalnya bahan-bahan yang berbasis kepada bahan yang berbasis alam, misalnya kayu, kayak kalau kita buka rumah makan misalnya, ya. Jadi alat-alat yang digunakan juga tidak berbasis kepada produk-produk yang akan merusak lingkungan, ya. Lalu yang berikutnya tadi apa lagi? Ya, bahwa intinya para mahasiswa yang saya banggakan di sini adalah Anda tadi
selain kenapa, bagaimana cara barangkali membuat latar belakang atau background dari suatu artikel ketika judulnya adalah berbasis kepada lingkungan, maka Anda juga secara tidak langsung tadi adalah mempelajari tentang metodologi penelitiannya dan juga bagaimana menulis dari hasil riset kita, ya. Kalau di background itu kita harus menunjukkan bahwa di mana gap-gap risetnya, terutama yang berbasis kepada isu empirical atau isu kontekstual dan isu konseptual yang berbasis kepada variabel yang kita gunakan. Dan variabelnya tadi ada 3. Yang pertama adalah SGMO sebagai variabel bebas, yaitu orientasi pemasaran yang berbasis kepada ramah lingkungan, dan yang menjadi variabel tak bebasnya adalah kelestarian lingkungan, serta yang menjadi variabel moderasinya adalah GAC, yaitu satu alat dari suatu organisasi untuk berorientasi kepada lingkungan. Ya. Jelas para mahasiswa? Dan tadi 3 pertanyaan sudah dijawab juga oleh kelompok, ya. Baik. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok ini? Izin bertanya, Tidak Prof. ada. Ya, silakan. Bukan ke Prof, langsung ke Prof ya. Ini Prof terdengar jelas bukan suara saya? Namanya siapa? Baik, nama saya Nanda Fitria dengan NP 211011037. Berkaitan dengan ketika kita ingin buat skripsi atau makalah gitu ya, Prof. Nah, yang saya bingungin ini di bab 2 mengenai tinjauan pustaka, Prof. Nah, kan tinjauan pustaka itu salah satunya itu ada kita harus menulis pendapat teori-teori pendapat para ahli. Nah, ketika kita ingin mengambil pendapat para ahli ini di jurnal, apakah kita harus ngambil kata-katanya atau ada perubahan, Prof? Jadi kata-katanya harus putus, ulang lagi, putus. Ini, jadi ketika kita mau ngambil teori-teori pendapat para ahli yang terdahulu dari jurnal, apakah kita harus mengambil keseluruhannya atau kita harus merubah kata-kata dari pendapat para ahli itu agar ketika kita mengambilnya itu tidak dikatakan plagiat, Prof. Ya. Ya, jadi bab 2 itu adalah tinjauan pustaka dan kerangka pikir, ya. Jadi bab yang menjelaskan tentang teori-teori yang kita gunakan sekaligus pengembangan dari hipotesis, ya. Nah, misalnya seperti yang barusan, kan pengembangan hipotesisnya adalah apakah internal green marketing orientation berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan atau SGMO berpengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan. Ya, nah, yang pertama kan yang diungkapkan adalah kita menggunakan teori apa? Kalau teori itu kan sebetulnya hasil penelitian yang sudah dilakukan berulang-ulang, ya, yang sudah berulang-ulang. Misalnya tentang teori reason action, misalnya. Reason action itu adalah teori yang menjelaskan kenapa, misalnya konsumen membeli suatu produk, ya, apa alasannya, ya. Jadi reasonnya apa, lalu dia melakukan action, ya. Lalu yang kedua adalah membangun hipotesis. Membangun hipotesis ini selain teori bisa kita gunakan misalnya mengutip dari artikel-artikel internasional atau nasional. Yang bagus itu adalah internasional karena apa, lebih diakui sebetulnya.
Dan tadi pertanyaannya, apakah kita membuat kalimat sendiri? Jadi kalau mengutip ya mengutip ya, jadi jangan dirubah-rubah ya. Jadi misalnya artikel dari Nanda Fitria, misalnya kan gitu ya, mengatakan bahwa SGMO berpengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan atau green marketing misalnya. Hasil penelitiannya. Maka ketika nanti si Maya Marlita misalnya ingin mengutip, maka dia harus mengutip menurut Fitria 2000 berapa? Kalau misalnya artikelnya diterbitkan di 2024. Nah, menurut Fitria 2024 halaman berapa? Bahwa SGMO berpengaruh positif terhadap kelestarian lingkungan. Nah, kalau kita ingin menjelaskan di bawahnya ya. Jadi dari uraian tersebut, dari hasil penelitian Petria, maka kita mempertegas, ya. Tapi hasilnya itu nggak boleh dirubah, ya. Jadi kita harus mengutip secara murni dan harus kita tulis. Jadi kita nggak boleh tidak mengakui dari hasil itu yang disebut plagiarism, itu kita mengambil tulisan orang, tetapi kita tidak menulis asal usulnya, ya. Jadi harus ditulis, gitu ya, Nanda. Iya, Prof. Tapi Prof, ini izin bertanya lagi, Prof. Jadi ketika saya mencoba ngetes di plagiatnya ya, Prof. Tapi itu termasuk plagiat, Prof. Apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana, Prof? Oh, itu mah ini biasanya kamu mengutipnya ditulis beberapa kali. Ada self plagiarism gitu, ya. Gitu. Jadi kan mungkin nulisnya berulang-ulang, dikutip di sini dalam dalam itu tuh ditulis berulang-ulang. Menurut menurut si A ini ditulis berulang-ulang di halaman sekian ada ditulis. Biasanya kan di latar belakang ditulis, di ini ditulis lagi, gitu. Baik, Prof. Izin Ya. bertanya lagi, Prof. Jadi ketika kita ingin mengajukan judul, Prof. Jadi apakah judul kita itu harus ada gap-nya atau bagaimana? Harus Oh terdapat iya harus. gap. Harus. Harus ya. Ya, gap riset itu adalah menunjukkan bahwa riset yang akan kita lakukan itu adalah riset yang memang penting untuk dilakukan, ya, penting untuk dilakukan. Kenapa penting? Karena pendapat si A dia ternyata berpengaruh positif, pendapat si B berpengaruh negatif, pendapat si C dia tidak berpengaruh. Jadi membuat kita penasaran untuk melakukan riset kembali. Itu gap riset tuh. Dari segi konseptual. Kalau dari segi kontekstual, ada masalah apa? Dia didukung oleh dengan data-data empirik. Itu. Baik, Tapi Prof. kalau ya, tadi kalau sekedar mengajukan judul ya belum sempurna ya nggak ada masalah, ya. Karena mengajukan judul kan untuk mendapatkan SK ya. Jadi kalau belum kan semakin ke sini kan semakin disempurnakan tuh proposal itu, maka ada guna. Setelah Anda perbaiki lagi sampai dengan masuk ke seminar proposal. Nah, seminar proposal nanti dapat masukan lagi gitu sampai seminar hasil sampai ujian itu terus disempurnakan, ya. Jadi membuat skripsi itu tidak instan ya. Baik, Gitu ya Prof. Nanda. Oke. Ya, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Ya, makasih. Baik, kalau tidak ada lagi, ini ketua kelasnya si Widya ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti tolong untuk minggu depan disiapkan 3 kelompok ya. Iya, Prof. Baik. Ya, oke, disiapkan 3 kelompok untuk presentasi ya. Dan bahannya bila perlu dikasih ke Prof dulu supaya Prof bisa baca dulu ya.
begitu juga ke mahasiswa yang lain. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita membahas tentang green marketing dan dari 2 artikel, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sekaligus untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dari para mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah seminar manajemen pemasaran, ya. Dan sekali lagi masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Ya, makasih. Ya, makasih.